Oke, di sini ada pertanyaan untuk mengambil teks dari serangkaian teks dan mengubahnya ke waktu. Tujuannya adalah dibuat sebuah setting, ya, dibuat sebuah setting untuk mengatur jam aktif EA atau jam mati EA, misalnya, atau untuk keperluan tertentu lah di dalam EA atau indikator. Nah, misalnya seperti ini, 12,24, 15, 24. Nah, tujuannya adalah bagaimana membuat angka 12, 24, 15, 24, 17, 24 itu menjadi sebuah array integer. Nah, di sini di list waktu. Oke, maka dalam hal ini kita ubah ya nama, bukan ubah ya, maksudnya buat variabel baru dengan nama teks ya supaya lebih fleksibel nanti penggunaan nama variabel di settingnya apapun itu. Nah, kita buat itu di sini. Kalau nanti nama settingnya berbeda ya buat aja di sini. Sedangkan untuk program kita, aplikasi kita atau coding kita tidak berubah gitu. Nah, kemudian kita dapatkan panjang teksnya berapa dengan string length. Setelah itu tandanya, nah kalau mau diubah nanti tanda koma atau tanda yang lain ya boleh aja. Nah, kita cek mulai dari awal ya. Nah, kita pakai looping while. Nah, ini akan di looping terus kecuali terjadi error lah gitu ya. Nah, kemudian kita cari nih dengan pakai string find. Nah, kita dapatkan posisi yang pertama dari tanda itu. Dengan cara ini, string find, cari di teks, tanda, koma ya. Ini kebetulan tanda koma di sini. Nah, mulai dari awal ini, awal 0. Nah, 0 itu maksudnya adalah indeks atau urutan. Jadi ini semua itu ada urutannya ya. Urutan 0, ya. Urutan 1, 2, 3, begitu terusnya. Jadi dicari dalam teks itu tanda mulai dari urutan 0. Nah, nanti perintah ini akan mendapatkan posisi berapa dia. Nah, kalau dia tanda koma di sini, dia berarti adalah posisi 0, 1, 2. Nah, maka dia akan posisi 2. Nah, kalau string find ini tidak menemukan tanda koma setelah yang dimaksud itu, misalnya di sini nggak ada tanda koma lagi, maka hasilnya nanti minus 1. Sehingga kalau minus 1 hasilnya artinya nggak ada tanda koma. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kita cari length, ini maksudnya panjang dari berapa panjangnya dari sini ke sampai ditemukan. Berarti rumusnya adalah posisi berapa dia dikurang sejak mana dicari. Gitu. Makanya posisi mana yang dia dapatkan dari dikurang dengan awal sejak mana dia dicari, sejak posisi mana dia dicari. Kemudian ini string subs ini untuk menyimpan nanti teks yang ini. Gitu. Jadi jika posisinya ada, ya, jika tanda komanya ada, artinya lebih besar dari atau sama dengan 0 kan ya kalau ada. Kalau nggak ada berarti ya lebih kecil dari 0, ya minus 1 gitu. Jadi kalau lebih besar dari 0 maka teksnya itu kita buat dengan perintah string substring. Untuk lebih detail di sini bisa ke reference string value. Jadi substring itu adalah untuk mengambil teks dari teks ya. Mengambil sebagian teks dari teks gitu. Dengan syarat masukin teksnya dari mana diambil, lalu mulai dari mana, awalnya dari mana diambil dan seberapa panjang. Gitu. Jadi sebenarnya di sini length ini bisa digantikan langsung dengan post kurang awal. Udah selesai sebenarnya. Itu. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam logika ini tidak ditemukan tanda itu? Ya, kalau nggak ditemukan tanda itu berarti ambillah teks mulai dari awal. Ya, mulai dari awal ini sampai ke semuanya. Nah, jadi ambil teks dari awal, ambil di dalam teks ini mulai dari awal ya. Awal ini bisa posisi berapa? Bisa awal posisi 10 gitu. Karena tergantung dari posisi mana nanti dia dicari. Nah, awal
dan koma. Nah, ini length 0 ini artinya udah semua sisanya. Nah, makanya ini saya kosongkan aja atau kita tulis 0 juga sama aja. Oke. Nah, lalu dapatlah dia subs. Nah, kemudian kalau awal itu berarti kan tadi nih, awal sejak pertama ya, mulai dari 0 awalnya. 0, 1, 2. Ya, 0, 1, 2. Nah, ini dia. Dapat dia. Jadi periksa pertama dari 0. Nah, awalnya adalah 0. Nah, setelah itu, maka awalnya harus kita ubah, yaitu dari 2 plus 1. Berarti mulai dari sini dia awal lagi. Makanya di bawah ini saya tulis awalnya itu ya posisi berapa terakhir dicari ditambah 1. Supaya pencarian berikutnya adalah ya setelah tanda koma itu gitu. Nah, setelah itu maka dapatlah teksnya dipotong. Nah, kalau misalnya posisinya yang dicari tadi di atas itu sudah nggak ada lagi tanda koma, maka ya udah selesai pekerjaan, maka break lah dia dari looping. Jadi itu logikanya. Nah, sekarang kita coba jalankan, compile. Nah, ini batasnya ini, maka dapat dia 12. Seandainya kita ubah misalnya ini dengan teks, karena nggak ada filternya ya di sini, kita ubah dengan ada tanda ini, ya nggak ada masalah itu dengan ya. Nah, misalnya kita compile, karena nggak ada filternya ya, jadi dapat nah itu. Nah, jadi untuk tahap ini kita sudah dapat dulu teksnya. Nah, selanjutnya kita akan ubah dia menjadi integer, lalu ke kita masukkan nanti ke array. Nah, ini tadi subs, saya ganti nama variabelnya jadi jam, ya, karena ini yang dimaksudkan user ini, maksud saya yang dimaksudkan penanya ini adalah jam ini. Oke, dia jadi kita atur di sini jam gitu ya. Kemudian saya tambah di sini variabel CNT, ini untuk counter, untuk menghitung berapa banyak waktunya. Nah, tinggal di sini kita buat array resize untuk menentukan jumlah. Karena di sini kan belum tentukan. Kecuali misalnya di filter ini sudah ditentukan saat fix ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah ditentukan 6, maka langsung bisa tulis 6 di sini. Ya. Tapi di sini nggak ditentukan ya, supaya bisa lebih fleksibel ya kita atur lah begitu. Jadi array resize. Nah, di sini CNT yang awalnya 0, nah, maka berikutnya adalah 1 ya. Sorry. Oh iya, ini lebih tepat ini. Bukan begini. Ini harusnya CNT plus 1 untuk resize. Sedangkan di sini adalah CNT. Ya. Lalu setelah itu di sini adalah CNT plus plus. Nah, gitu. Jadi array resize, karena di awal itu 0, maka kita 0 tambah 1. Berarti diatur array resize. Di resize array list waktu menjadi sesuai dengan jumlah datanya. Gitu. Lalu setelah itu kita assign list waktu CNT, ya berarti 0, ya, sama dengan string to integer. Nah, tadi ini string diubah menjadi integer. Lalu CNT-nya ditambah untuk berikutnya, karena pertama 0, lalu 1. Kita compile, ya, beres. Lalu kita tes di sini alert list waktu 1 misalnya, harusnya dia adalah 24 ya, karena ini urutan 0, ini urutan 1. Kita compile. Oke, dia sudah dapat ya, sudah sesuai. Nah, berikutnya adalah kita tambah saja ini menjadi menit ya. Kita contoh. Ini ada menitnya, terus ini ada menitnya gitu. Lebih persis, atau sebagian nggak ada menitnya, 35 gitu ya, sebagian nggak ada. Nah, bagaimana untuk mendapatkan jam dan menitnya? Oke, dalam hal ini list waktunya berarti harus 2 dimension, harus begini dia. Nah, kita tentukan dia 2 gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini sudah saya tambahkan menit, nah ini fleksibel ya. Dan ini saya kasih dimensinya 2 karena untuk menyimpan jam dan menit.
Nah, ini kembali lagi deh, saya ubah lagi nih string waktu. Karena sudah ada lagi menit ya. Waktu, lalu dapatlah dia waktunya ya dalam string. Maka waktu itu kita bagi lagi menjadi dua bagian. Itu jam. Dari waktu berarti 0, mulai dari 0 itu sebanyak 2. Ya, sebanyak 2 karakter. Sedangkan menitnya yaitu diambil dari teks waktu, mulai dari 3 sampai sisanya. Nah, kalau mau ditentukan juga 2 juga nggak apa-apa begini. Sama aja. Nah, jadi kita simpanlah di dimensi 1, di urutan CNT, masih sama seperti tadi. String itu ya, nih jamnya dibuat ke sini, dan di dimensi 1 itulah menitnya. Setelah itu kita bisa tes. Ya. Oke. Berarti di urutan kedua, berarti ini menitnya. Di sini urutan kedua menitnya, urutan 0, urutan 1, urutan 2, nah nggak ada ya. Coba ini, menitnya ini, di urutan 1. Di urutan 1, menitnya berarti 1, ya sesuai yang tadi ya, dan jamnya adalah 18 harusnya. Ya, 18. Oke, jadi sudah terpecahkan persoalan pertanyaannya. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, jadi begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang lain mungkin boleh tuliskanlah di komen karena video ini saya post di YouTube atau boleh juga bertanya di grup. Semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semua ya boleh menjadi orang-orang yang membagikan kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada sesama. Teristimewa di dalam dunia forex sangat banyak penipu. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari para penipu. Dan kita pun bukan golongan dari para penipu. Semoga sehat selalu. Goodbye. Thank you. Oke. Terima kasih, Mas. Saya izin end meeting for all ya. Terima kasih banyak. Bye.